Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro dan sis, semoga tetap sehat selalu dan bahagia. Oh ya bro dan sis, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prinsip kerja mesin bensin 4 langkah. Untuk itu, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Amin. Oh ya, bro dan sis, sebelum kita bahas lebih detail tentang prinsip kerja mesin bensin 4 langkah, mari kita lihat simulasi engine 4 langkah ini. Nah, ini adalah simulasi prinsip kerja di engine Kapik ya. Oke, itu tadi demikian simulasi sekilas tentang bagaimana cara kerja atau simulasi di motor bensin 4 langkah. Baik bro dan sis, kita lanjutkan tentang prinsip kerja mesin bensin 4 langkah. Nah yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di mesin bensin 4 langkah. Oke, bro dan sis, yang pertama ada nama komponennya, ini ada rocker arm. Rocker arm. Rocker arm itu artinya adalah pelatuk. Kalau bahasa bengkelnya ada temlar. Selanjutnya ada valve. Valve in dan valve out. Nah, valve itu artinya adalah katup. Kalau istilah bengkelnya adalah klep. Next, ada camshaft. Camshaft. Camshaft ini artinya poros knock atau bahasa bengkelnya knocken as. Selanjutnya ada busi. Busi itu spark plug. Busi. Selanjutnya di sini ada intake, kemudian ada exhaust. Nah, intake di sini adalah saluran masuk. Saluran masuk. Nah, saluran masuk istilahnya kalau di perbengkelan itu gulu banyak. Nah, intake saluran masuk, exhaust saluran buang. Itu istilahnya kalau di perbengkelan sama saja disebut dengan gulu banyak. Kita next. Di sini ada piston. Piston. Piston artinya torak. Bahasa perbengkelannya adalah seher. Tapi bukan seher mania ya yang apa? Yang Habib Syah itu sholawat-sholawat. Bukan. Di sini adalah seher nama komponen sepeda motor. Yang selanjutnya ada water coolant. Di sini water coolant semacam air pendingin. Next ada connecting rod. Connecting rod ini artinya batang torak. Batang torak atau bahasa bengkelnya adalah stang seher ya. Selanjutnya ada crankshaft. Kalau crankshaft ini di sini ya ini crankshaft artinya poros engkol. Bahasa perbengkelannya adalah kruk as. Nah,
Nah, itu tadi komponen utama yang ada di mesin bensin 4 langkah. Sebenarnya komponennya yang menjadi kesatuan engine ini atau mesin ini adalah sangat banyak, tetapi saya tampilkan komponen-komponen yang inti saja. Nah, Bro dan Sis kan sudah melihat ya, ini kan dalam bentuk 2 dimensi seperti ini. Kemudian kita coba lihat kalau dalam 3 dimensi untuk nama komponennya. Oke. Ini tadi yang pertama ini adalah camshaft. Saya ulang kembali ya biar Bro dan Sis itu paham betul. Camshaft. Dan selanjutnya di sini ada rocker arm. Rocker arm. Next ada spark plug. Kemudian ada valve. Kemudian ada connecting rod and piston. Connecting rod and piston. And piston E-nya dan saja biar piston. Kemudian ini ada crankshaft and connecting rod. Saya singkat CR aja ya, tapi bukan Cristiano Ronaldo ya, ini connecting rodnya. Ini adalah gambaran komponen asli pada sepeda motor ya. Ini gambarnya seperti ini. Pertama ada crankshaft, itu ada rocker arm, ada busi, ada valve, ada piston and connecting rod, kemudian ada crankshaft and connecting rod. Kita selanjutnya akan belajar tentang prinsip kerja mesin bensin 4 langkah. Jadi kita belajarnya santai ya bro, tapi biar kalian itu paham. Ini di bengkel ini seperti ini ya, bengkel SMK di 1 kali bawah, ini ada engine-nya. Mungkin nggak terlalu terlihat detail ya, karena ini rekamannya rekaman sederhana ya. Kita lanjutkan kembali ya, Bro dan Sis. Prinsip kerja mesin bensin 4 langkah. Oke, nah. Kenapa dinamakan mesin bensin 4 langkah? Pasti kalian semua kan tahu ya, ada motor 4 tak. 4 langkah ini sering disebut dengan 4 tak. Kemudian ada 2 tak ya. Ada 4 tak, ada 2 tak. Itu kenapa gitu loh. Nah, tapi pada pertemuan ini kita akan bahas yang 4 langkah atau 4 tak. Motor bensin 4 langkah adalah suatu motor yang untuk menghasilkan 1 kali usaha itu membutuhkan 4 gerakan torak atau 2 kali putaran poros engkol. Oke ya. Itu pengertiannya. Kita next ke prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya itu di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas langkah hisap. Kita putar animasinya ini ya. Nah, langkah hisap. Nah, langkah hisap itu piston bergerak dari TMA ke TMB. TMA ini adalah titik mati atas, kemudian TMB titik mati bawah. Karena piston bergerak dari TMA ke TMB mengakibatkan terbukanya katup hisap, sedangkan katup buang itu tertutup. Nah, karena piston bergerak dari TMA ke TMB juga akan menghisap campuran udara dan bahan bakar atau bensin masuk ke ruang silinder atau ke dalam silinder di sini ya. Itu untuk langkah hisap. Jadi kuncinya ada 3 ini. Langkah hisap, piston bergerak dari TMA ke TMB, katup hisap terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Kemudian piston itu menghisap campuran udara dan bahan bakar melalui intake manifold, kemudian diteruskan ke dalam silinder di sini ya.
Next, kita ke langkah kompresi. Untuk langkah kompresi, ini adalah pistonnya bergerak dari TMB ke TMA. Sedangkan katupnya itu tertutup semua. Katup hisap tertutup, katup buang itu tertutup. Kemudian piston bergerak dari TMB ke TMA itu sekaligus mendorong campuran udara dan bahan bakar untuk dikompresi di dalam ruang bakar atau di dalam ruang pembakaran ini ya. Ini dikompresi, akibatnya tekanan yang ada di sini nanti sangat tinggi ya. Ketika sudah ditekan atau dikompresi ke TMA, dilanjutkan adalah langkah usaha. Ya, langkah usaha itu apa? Nah, langkah usaha itu adalah sebelum dari pergerakan torak ini kan tadi di langkah kompresi ada, nah ini langkah kompresi kan TMB ke TMA. Kalau langkah usaha itu terjadi pembakaran ya, terjadi pembakaran dulu baru piston bergerak dari TMA ke TMB. Sedangkan kedua katup itu tertutup. Itu untuk langkah usaha. Next, langkah buang. Nah, langkah buang ini adalah langkah di mana piston bergerak dari TMB ke TMA untuk mendorong gas sisa pembakaran keluar atau ke knalpot melewati katup buang yang terbuka, sedangkan katup hisap itu tertutup. Begitu. Itulah prinsip kerjanya. Jadi sangat simpel sekali ya. Nah, ini sangat simpel sekali prinsip kerjanya. Oke. Kita belajar tentang bagaimana siklus kerjanya kalau di sepeda motor secara langsung. Nanti saya tampilkan walaupun dalam bentuk video ya. Kita lanjutkan ya. Ini ada simulasi bagaimana pergerakan torak atau pergerakan piston itu di mesin atau di dalam silinder ya. Ini adalah pergerakannya seperti ini. Saya ulangi ya. Ini langkah hisap, langkah kompresi, usaha, buang. Jadi pergerakannya itu sangat cepat sekali. Bahkan per detik pun mungkin ketika sepeda motor itu dinyalakan banyak sekali gerakan pistonnya seperti itu. Kita simak kembali ya. Kita simak kembali. Saya pandu nanti ini langkah apa biar Bro dan Sis itu jelas ya. Oke. Ya, nah ini adalah langkah hisap. Nah, ini kan hisap ya. Berarti kan pergerakan torak itu bergerak dari TMA menuju ke TMB. Ini katup hisap itu membuka. Nah, karena membuka, otomatis torak itu menghisap atau menyedot campuran udara dan bahan bakar masuk melalui katup masuk menuju ke dalam silinder. Next. Ya, nah, ya. Di sini ada langkah kompresi. Nah, langkah kompresi itu sangat cepat sekali. Langkah kompresi, piston bergerak dari TMB menuju TMA. Kedua katup tertutup, kemudian dilanjutkan dengan langkah usaha. Nah, langkah usaha itu busi memercikan bunga api, kemudian karena adanya ledakan atau pembakaran itu usahanya, nah tadi ya piston itu bergerak dari TMA ke TMB. Nah, kemudian dilanjutkan langkah buang. Langkah buang itu piston bergerak dari TMB ke TMA untuk mendorong sisa pembakaran menuju knalpot melalui katup buang. Jadi seperti itu ya. Nah, baik Bro dan Sis, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari
akan tetap menjadikan semangat kita bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib ya. Oh ya, bro dan sis, di akhir ini nanti saya share link untuk kalian mengerjakan beberapa soal terkait prinsip kerja mesin bensin 4 langkah. Oke, saya bagikan linknya ya. Nah ini linknya ya, bro dan sis, kalian bisa ditulis, kemudian kalian buka ya. Ini untuk latihan soal terkait mesin bensin 4 langkah. Oke, jadi demikian ya bro, apa yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Tetap semangat. Sebelum saya akhiri, mari kita yel-yel dulu ya biar semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Smiksaka smart, TBSM punya selera. Cukup sekian, kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.